Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Permatasari dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, jurusan Sendera Tasik, Prodi Pendidikan Tari, dengan NIM 193320002. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan tugas sosiologi tari tentang tari komunal dengan dosen pengampu Dr. Anda Narasti M.Hum, PhD. Tari komunal. Seni tari sering dikatakan sebagai cabang kesenian yang sangat tua, dan menari merupakan aktivitas yang paling dekat dan lekat dengan kehidupan manusia. Mengapa? Karena materi baku dari kesenian ini adalah gerak dan alat ungkap yang paling penting dari kesenian ini, yaitu tubuh manusia. Manusia mulai bergerak semenjak ia hidup. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa seni tari ada semenjak manusia ada di dunia. Seni tari adalah cabang seni yang mengungkapkan keindahan, ekspresi, hingga makna tertentu melalui media gerak tubuh yang disusun dan diperagakan sedemikian rupa untuk memberikan penampilan dan pengalaman yang menyenangkan atau menumbuhkan horizon baru bagi penontonnya. Fungsi tari dalam suatu masyarakat tidak harus sama dengan masyarakat lainnya, sehingga dengan sendirinya terdapat perbedaan dalam mempertunjukkan, melihat, dan memaknai tari. Keberagaman bentuk dan fungsi tari menyebabkan belum adanya satu batasan tari yang baku dan bisa diberlakukan terhadap semua jenis tari yang ada di dunia. Fungsi tari dalam suatu masyarakat tidak harus sama dengan masyarakat lain. Batasan-batasan yang dibuat oleh para ahli tari pun selama ini masih dipengaruhi oleh atau berdasar pada sudut pandang, keilmuan, dan budaya masing-masing. Oleh sebab itu, definisi-definisi tari hanya mampu membingkai jenis tari dari suatu wilayah budaya dan tidak mungkin diberlakukan bagi wilayah budaya lainnya. Wilayah Nusantara bisa jadi memakai istilah-istilah yang tidak sama dalam menyebutkan kata tari. Seperti, yang pertama di Bali, tari disebut dengan igel atau solah, dan penarinya disebut pragina. Yang kedua, orang Bugis menyebutnya jaga atau siaga, sere, dan joget. Pada masyarakat Jawa, penyebutan tari disebut dengan kata joget, taya, beksa, tanda, dan banyak lagi istilah dari daerah lainnya. Selanjutnya, batasan komunal. Istilah komunal mengandung gagasan kesatuan hidup setempat atau satu kelompok orang yang hidup bersama di suatu wilayah. Dalam buku-buku pelajaran sosiologi, kesatuan hidup setempat disebut dengan community, dan dalam istilah Indonesia disebut dengan komunitas. Contoh dari komunitas kecil adalah suatu kelompok orang terorganisasi dalam sistem yang relatif sederhana, seperti kelompok berburu, peladang, dan sebagainya. Komunitas rukun tetangga, kampung, dan desa. Sedangkan contoh dari komunitas besar dapat berupa penduduk kota, kabupaten, provinsi, dan negara. Jika dalam komunitas kecil antar penduduk kenal satu sama lain, dalam komunitas tidaklah demikian. Ikatannya dalam bentuk sistem organisasi atau administrasi politik. Perkembangan peradaban dan teknologi juga membentuk komunitas imajiner yang bukan hanya berdasarkan pada batas kewilayahan, melainkan berdasar pada profesi, minat, hobi, atau perasaan senasib sepenanggungan, seperti kelompok pencinta alam dan organisasi-organisasi profesi lain yang kini sangat banyak jumlahnya. Tari komunal dengan bentuk dan fungsi yang berbeda-beda bisa ditemukan di berbagai belahan dunia, di banyak tempat, baik di lingkungan budaya barat maupun timur. Indonesia adalah negara multibudaya yang memiliki berbagai jenis tarian komunal.
didukung oleh berbagai kelompok etnis yang tersebar di seluruh Nusantara. Sifat-sifat dari komunal tersebut yaitu kelompok yang mendiami wilayah tertentu, yang kedua, kecintaan atau keterkaitan emosional spiritual dengan suatu wilayah, dan yang terakhir, kepemilikan kepribadian kelompok. Tari komunal pada intinya merupakan kesenian yang dimiliki oleh banyak orang atau suatu masyarakat dan ditujukan untuk kepentingan kolektif dari anggota masyarakat itu sendiri. Kehadiran tarian ini tetap melambangkan atau mencerminkan rasa kebersamaan dari masyarakat pendukungnya. Tarian komunal pada umumnya dilakukan sebagai bagian dari upacara adat, keagamaan, dan kegiatan kebudayaan lainnya yang sudah mentradisi. Tari komunal juga bukan semata hanya tari upacara, namun seperti disinggung, ada juga fungsinya sebagai hiburan. Mungkin hal itu terjadi karena ada pergeseran fungsi tari. Saat ini, banyak tarian yang lebih bersifat hiburan, meskipun awalnya sebagai bagian upacara adat. Dalam fungsinya sebagai hiburan, sering tampak adanya hubungan gender yang tidak simetris. Misalnya, kaum laki-laki yang dihibur dan penari perempuan sebagai penghiburnya. Seperti di Jawa, dalam tayuban, umumnya ronggeng menjadi target hiburan bagi kaum laki-laki sebagai penari tamunya. Ciri-ciri tari komunal. Yang pertama, diadakan untuk kepentingan komunitas. Tujuan utama dari diadakannya tari komunal adalah untuk memenuhi kebutuhan komunitas, baik dalam tatanan yang bersifat spiritual, sosial, maupun kultural, dan diadakan oleh warga masyarakat setempat. Tarian ini pada umumnya merupakan perwujudan ekspresi rasa kebersamaan anggota komunitas dan orang luar di komunitas itu sendiri. Jadi, tari komunal adalah rasa kebersamaan yang bersifat kolektif yang tumbuh pada masyarakat. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu melibatkan sistem sosial yang telah ada. Pelaksanaan tari komunal selalu melibatkan komponen-komponen sosial seperti para ketua adat dan penghulu, tokoh utama seperti kiai, pendeta, pemangku, perangkat desa seperti kepala desa, lalu seniman, dan lain-lain yang telah lama terbangun di lingkungan masyarakat setempat. Keterlibatan dari komponen-komponen ini sudah diatur sedemikian rupa sebagai suatu rangkaian mata rantai berdasarkan kebiasaan yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya, pengabdian sosial dan lingkungan. Secara mendasar membedakan tarian komunal dengan tarian lainnya, masih ada ciri lain yang secara fisik biasanya terjadi atau terdapat pada tari komunal. Pengabdian sosial dan lingkungan ini ikut terlibat dalam peristiwa komunal. Setiap orang melihat partisipasinya sebagai sebuah sumbangan atau pengabdian terhadap komunitas sosial dan lingkungannya. Selanjutnya, ditarikan oleh satu atau banyak orang. Tarian komunal biasanya melibatkan banyak orang karena diadakan atas kebutuhan orang banyak. Namun, tidak berarti tari komunal selalu dilakukan secara beramai-ramai. Ada sejumlah tari komunal di negeri ini yang dimainkan oleh satu orang. Seperti bisu di Sulawesi Selatan, sebelang Banyuwangi, topeng Pajegan di Bali, dan topeng Cirebon. Merupakan contoh-contoh dari jumlah penari pada tari komunal. Selanjutnya, dilaksanakan secara spontan atau terencana. Tarian komunal bisa berupa tarian formal, yaitu tarian yang serius dengan struktur yang jelas. Dan tarian informal, menari-nari dan sejenisnya yang tidak memiliki bentuk yang baku. Jenis tarian komunal dari kategori pertama yang dapat disaksikan dalam berbagai aktivitas ritual, sosial, dan kultural di masyarakat. Pada umumnya memiliki pola-pola gerak, musik iringan, tata busana, dan tata penyajian yang relatif baku. Masyarakat umum biasanya dapat mengenali bukan saja jenis tarian yang bersangkutan, melainkan juga dari asal wilayah budaya tarian tersebut berasal.
Tarian komunal dari jenis kedua pada umumnya muncul secara spontan atau mendadak dalam satu kejadian yang melibatkan orang banyak. Spontanitas diartikan dalam dua pemahaman, yaitu dari sisi proses keterlibatan seseorang dalam sebuah peristiwa tari dan dari sisi produk gerak tari yang dilakukan oleh masing-masing individu yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, menampilkan rasa solidaritas dan keakraban. Suasana yang biasanya terlihat dalam peristiwa tari komunal adalah suasana kebersamaan dan keakraban, cenderung homogen atau adanya ekspresi solidaritas sosial yang kental. Ketika menari bersama secara partisipatif, berbagai perbedaan latar belakang budaya, kelompok etnis, agama, atau status sosial tidak menjadi halangan. Semua ini menampilkan rasa solidaritas dan keakrabannya. Partisipasi dalam tari komunal. Partisipasi yang dimaksud adalah pelibatan warga masyarakat pendukung, baik langsung maupun tidak langsung, dalam peristiwa tari yang tengah terjadi. Nilai partisipatif dalam tari komunal kemudian menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan apakah suatu tari lebih merupakan tari tontonan atau tari komunal. Aturan-aturan tari. Aturan-aturan yang ada pada umumnya bersifat kebiasaan, baik yang menyangkut bentuk dan struktur tarian maupun yang berkaitan dengan teknis penampilan, seperti rias, busana, musik iringan, ataupun perlengkapan lainnya yang digunakan penari. Aturan, norma, atau nilai-nilai tarian pun bisa berubah sesuai dengan perkembangan sosial budayanya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.